Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lina Fatina di segmentasi tentang kuliah. Kalau di video pertama kita membahas terkait ketakutan-ketakutan yang menghalangi kita untuk masuk ke jenjang perkuliahan. Sekarang di video kali ini kita akan coba bahas lebih dalam terkait aku ingin kuliah tapi nggak punya biaya. So what should we do? Kita akan coba bahas di video kali ini. Di beberapa hari yang lalu, Lina memberikan pertanyaan di akun Instagram terkait aku ingin kuliah, tapi di sana disebutkan ada tapinya. Tapinya kenapa sih? Dan ternyata begitu banyak teman-teman yang menjawab di kolom tersebut, aku ingin kuliah, tapi faktor ekonomi. Gak punya biaya, dan banyak lagi yang menjawab karena kendala biaya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika keinginan kita ingin kuliah tapi keadaan kita tidak punya biaya? Satu hal teman-teman, di kendala biaya ini sebenarnya Lina pun merasakan. Lina merasakan hal yang sama. Lina merasakan yang teman-teman rasakan saat ini. Sebenarnya sudah disebutkan di video yang pertama terkait ketakutan yang menghalangi untuk masuk ke jenjang perkuliahan. Jadi di tahun 2012, ketika itu waktu kelas 3 SMA, salah satu impian adalah ingin melanjutkan kuliah. Tapi apa daya, keadaan tidak mendukung, keadaan tidak bisa seperti yang lainnya, yang memiliki biaya yang banyak, yang memiliki uang yang banyak untuk masuk ke jenjang perkuliahan. Tapi berbeda dengan apa yang saya alami ketika itu, saya tidak punya biaya. Jadi video ini didedikasikan untuk teman-teman yang ingin kuliah tapi tidak punya biaya. Dan ini sesuai dengan apa yang Lina rasakan dari pengalaman Lina di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di beberapa hari yang lalu juga Lina menanyakan kembali di akun Instagram. Ketika mayoritas teman-teman yang menjawab kendalanya adalah di biaya, kemudian saya tanyakan lagi, apa yang harus kita lakukan ketika saya ingin kuliah tapi tidak punya biaya? Karena di pertanyaan sebelumnya, ketika apakah kamu sudah kuliah ataukah baru mau kuliah, ternyata kebanyakan yang mengikuti akun Instagram saya sudah kuliah. Nah, kali aja ada beberapa masukan dari teman-teman yang sudah kuliah untuk teman-teman yang belum kuliah dan ingin kuliah tapi terkendala di biaya. Kemudian ada beberapa teman-teman yang menjawab terkait ketika kita ingin kuliah tapi tidak punya biaya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita coba bacakan beberapa jawaban dari teman-teman. Yang pertama dari Hanisanili _ nyari beasiswa teh, insya Allah kalau kita serius Allah siapin jalannya, insya Allah. Kemudian yang kedua dari Galeri _ disale, bisa kuliah nyambil jualan atau dropship atau reseller, hitung-hitung bangun relasi, udah lulus, kembangin usahanya. Lalu kemudian yang ketiga itu dari Little Fighter _02, pinjaman ke tabung pendidikan jika ada, online bisnis untuk tampung kos pengajian. Pinjaman ke tabung pendidikan atau online bisnis. Kemudian dari F _ Junita Sari, beasiswa. Kemudian dari RZKA Anissa, daftar aja dulu, ntar bisa diurus. Oke. Kemudian kita bacakan yang terakhir dari Hana _ Divia, minta ke Allah teh sambil usaha yang sungguh-sungguh. Masya Allah. Baik, itu beberapa jawaban dari teman-teman. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah menjawab. Dan sebenarnya jawaban dari teman-teman ini juga cukup mewakili untuk jawaban video kita kali ini. Kita ingin kuliah tapi kita tidak punya biaya. Jadi sesuai dengan pengalaman Lina juga teman-teman. Yang pertama, ketika saya ingin kuliah dan saya tidak punya biaya, adalah yang pertama kita harus menjadi pemburu beasiswa. Yang pertama, memburu beasiswa. Kita harus mau menjadi pemburu beasiswa. Nah, gimana nih memburu beasiswa? Yang pertama, kita bisa ikut beasiswa
sebelum masuk ke jenjang perkuliahan, atau kita bisa mengikuti beasiswa setelah kita duduk di kampus atau di perkuliahan kita. Nah, apa sih beasiswa yang ada sebelum kita masuk ke jenjang perkuliahan? Biasanya yang saya ketahui itu ada bidik misi ya. Nah, sebenarnya Lina juga sempat ikut beasiswa bidik misi ini, tapi sayangnya nggak lulus. Tapi boleh teman-teman coba beasiswa bidik misi ini, barangkali kalau teman-teman lulus. Bisa jadi kan? Siapa tahu, kita nggak ada yang tahu. Nah, boleh teman-teman coba beasiswa bidik misi ini. Atau bisa juga nanti ketika kita lulus di salah satu kampus, kalau tadi kata siapa ini? Kata RZKA Anissa. Daftar aja dulu, ntar bisa diurus. Jadi kita bisa daftar dulu, mudah-mudahan ada biaya untuk pendaftaran, lalu kemudian kita lulus. Seperti jawabannya Hana_Divya ya, kita minta ke Allah sambil sungguh-sungguh gitu ya, sambil usaha juga yang sungguh-sungguh. Nah, ketika kita lulus, baru kita ikut beasiswa di dalamnya. Nah, jangan sampai ketika teman-teman lulus tapi nggak nyari beasiswa, karena itu yang kita butuhkan untuk mendapatkan beasiswa. Ini juga sebenarnya yang Lina cari ya, ketika setelah menjadi mahasiswa. Duh, apa nih beasiswa yang bisa kita buru? Apa ya? Nah, itu juga banyak teman-teman beasiswa yang bisa kita ikuti. Ada Beasiswa Jarum, kemudian kalau Lina pribadi dari Bank Indonesia, dari Kementerian Agama waktu itu. Dari Bank Indonesia itu lebih seru lagi, dan sempat ada kesempatan dapat 2 kali, tapi karena mau lulus akhirnya hanya 1 kali. Jadi dapat beasiswa Bank Indonesia. Dan beasiswa Bank Indonesia ini banyak sekali yang teman-teman tanyakan dari tahun ke tahun. Apalagi utamanya terkait interviewnya ya, ketika memasuki interview beasiswa Bank Indonesia. Nah, intinya kita bisa mencari beasiswa sebelum kita masuk ke kampus, ke perkuliahan, atau ketika kita sudah duduk di dunia kampus kita sudah menjadi mahasiswa, kemudian kita tetap menjadi pemburu beasiswa. Kita bisa cari beasiswa-beasiswa yang ada dari beberapa lembaga, dari lembaga kepemerintahan atau lembaga-lembaga lainnya yang memang mengadakan beasiswa untuk mahasiswa. Dan yang kedua, ketika kita ingin kuliah tapi tidak punya biaya, maka jalan keluarnya adalah mencari penghasilan. Dan mencari penghasilan ini tentu ada beberapa cara ya teman-teman. Dan ada beberapa hal yang sudah Lina rasakan juga. Nah, kemudian apa aja yang bisa kita cari, yang bisa kita usahakan nih dalam mencari penghasilan ini? Yang pertama adalah kita bisa mengikuti part-time. Jadi part-time itu kerja 4-5 jam per hari. Jadi kita sisihkan waktu 4-5 jam untuk ikut part-time, sisanya kita fokus kuliah. Atau bisa juga freelance. Nah, ini lebih fleksibel ya. Freelance biasanya ada di dunia kepenulisan, desain grafis, fotografi gitu ya. Ikutanlah jadi freelance itu, atau cari di freelance.com informasinya. Lalu kemudian ada juga sebenarnya beberapa kampus yang menyediakan kuliah malam. Ini bagi teman-teman yang berminat ya, dan ada beberapa kampus juga yang memang menyediakan kuliah malam. Jadi pagi harinya teman-teman bisa bekerja di mana gitu, lalu kemudian malamnya teman-teman bisa kuliah. Yang terakhir adalah wirausaha, dan ini yang pernah Lina lakukan, yang pernah Lina alami. Teman-teman penasaran nggak apa yang pernah Lina lakukan? Usaha apa sih yang pernah Lina lakukan selama di kampus? Pasti teman-teman pondok pesantren yang nonton saat ini atau teman-teman kuliah pasti tahu lah ya, Lina pernah jualan apa. Oke, jadi usaha ya. Barangkali teman-teman yang ingin kuliah tapi tidak punya biaya, nih jalan keluarnya bisa teman-teman berdagang, yang bisa memarketingkan, yang bisa memasarkan dagangan, yang bisa memasarkan produk. Nah, teman-teman bisa nih coba untuk menjadi wirausaha. Yang pertama, kalau wirausaha itu bisa jual sendiri. Kalau pribadi sih jualan sendiri, jadi benar-benar menjual sendiri, jadi nggak dari tangan ke tangan, tapi benar-benar produknya sendiri. Penasaran nggak produknya apa? Lalu kemudian ya sempat yang lain yang intinya Lina menjual sendiri, saya menjual sendiri. Kemudian yang kedua, wirausaha ini kita bisa coba yang tadi jawabannya dari Gallery_Disale. Bisa jualan caranya dengan dropship atau reseller. Nah, kalau reseller ini kan teman-teman pasti udah tahu ya. Jadi kita
ikut ke orang lain, reseller barangnya dari orang lain gitu. Nah, kemudian kita mendapatkan komisi dari sana. Jadi yang pertama, ketika kita ingin kuliah tapi kita tidak punya biaya, yang pertama adalah mencari beasiswa, menjadi pemburu beasiswa sebelum kita masuk ke kampusnya atau setelah kita ada di kampusnya, setelah kita menjadi mahasiswa dan kita tetap memburu beasiswa. Lalu kemudian yang kedua, kita mencari penghasilan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah wirausaha, baik jualan sendiri, reseller atau dropship, kemudian bisa part-time, kemudian bisa freelance ya, dan lain sebagainya, atau mengikuti kuliah malam jika teman-teman berkenan dan mau seperti itu. Nah, itu kembali ke teman-teman bagaimana cara mengusahakan. Jadi intinya ketika kita ingin kuliah, kita mempunyai impian untuk kuliah tapi kita punya keterbatasan, dan keterbatasannya ini adalah biaya. Maka sebenarnya ada dua hal yang ketika seseorang dihadapkan dengan biaya, teman-teman memiliki impian untuk kuliah, kemudian dihadapkan dengan keterbatasan yang namanya biaya. Ada dua hal yang akan terjadi, seperti yang di video sebelumnya yang sudah Lina sebutkan. Yang pertama adalah dia menyerah pada keadaan, mengalir begitu saja. Kemudian yang kedua, dia memilih menjadi pejuang, fighter. Dia berjuang untuk terus menerobos, mencapai impiannya, untuk menggapai impiannya dengan usaha-usaha yang bisa dia lakukan, baik mencari beasiswa atau mencari penghasilan dengan berbagai caranya masing-masing. Dan terakhir, tak lupa teman-teman, ketika kita memiliki impian untuk kuliah tapi tidak punya biaya, adalah kita memanjatkan doa, kita melangitkan doa dengan yang kuat, dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kita minta ke Allah. Doa apa sih yang gak akan dikabul oleh Allah? Yang pertama, tentu doa itu akan dikabul, tapi berbeda-beda caranya. Yang pertama, akan Allah kabulkan saat itu juga. Yang kedua, akan Allah tunda. Lalu kemudian yang ketiga, akan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi kita nggak rugi untuk berdoa, bahkan kita untung berdoa. Jadi jangan lupa berdoa. Kita minta ridho orang tua, kita berdoa, di sisi kita ikhtiar ya. Jadi selalu yang ditanamkan ke dalam diri adalah, yang pertama adalah ikhtiar, doa, kemudian tawakal. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Barang siapa yang berazam, beriktikad ke dalam diri dengan sungguh-sungguh, maka sisanya tawakalkan, serahkan segalanya hanya kepada Allah. Tentu Allah mengetahui yang terbaik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kita sama sekali tidak mengetahui. Jadi tetap apapun impian kita, jika itu memang baik, kita usahakan semampu kita, semaksimal yang kita mampu, semaksimal yang kita bisa. Nah, sisanya kita serahkan ke Allah. Jika memang ada rezeki kita untuk kuliah, maka alhamdulillah. Jika belum waktunya saat ini, maka akan ada hal lain yang lebih baik untuk kita. Gitu teman-teman ya. Semoga masukan-masukan ini bermanfaat untuk teman-teman. Buat teman-teman yang ingin kuliah, yang memiliki impian untuk kuliah, tentu itu cita-citanya sangat mulia, dan tentu teman-teman tidak akan tanpa alasan ya untuk kuliah. Tentu ada hal yang ingin teman-teman capai, dengan salah satunya adalah melalui jembatan kuliah. Semoga senantiasa Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk teman-teman. Dan silakan untuk teman-teman untuk memberikan masukan jika ada tips-tips lain yang bisa teman-teman berikan untuk orang-orang yang ingin kuliah tapi terbatas atau terkendala di biaya. Oh iya teman-teman, mohon maaf ada yang lupa disampaikan di video sebelumnya. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk kuliah, untuk bisa kuliah tapi terkendala biaya ataupun ekonomi, adalah mengikuti perlombaan. Nah sebenarnya ini juga yang Lina rasakan teman-teman, yang Lina alami ya. Jadi dengan mengikuti perlombaan kita akan mendapatkan hadiah. Biasanya kalau perlombaan-perlombaan itu kan hadiahnya ada yang jutaan, ada yang ratusan ribu, dan itu bisa menambah bekal kita selama menjadi mahasiswa. Nah tentu setiap diri dari kita memiliki kelebihannya masing-masing, memiliki bidangnya juga masing-masing, di bidangnya masing-masing. Nah kita ikuti itu perlombaan, kalau kalah bagaimana? Nggak apa-apa, yang penting kan pengalamannya juga, terus semakin mengasah skillnya diri kita. Begitu, jadi kita bisa mengikuti perlombaan. Kalau kita tarik ke video yang sebelumnya, jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mencari beasiswa, kemudian yang kedua mencari penghasilan, dan yang ketiga adalah mengikuti
perlombaan. Semoga 3 poin tadi menjadi masukan terbaik untuk teman-teman dalam melanjutkan kuliahnya. Lina lanjutkan ke video sebelumnya. Baik, demikian teman-teman video kali ini. Semoga melahirkan kebaikan dan kebermanfaatan. Ambil baiknya, buang buruknya. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, unzir maqala wala tanzir man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.